Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fadila. Saya dari kelompok 5. Nah, kali ini saya akan membahas tentang teori psikoanalisis dalam penerapan BK dan teori yang berpusat pada klien. Nah, yang pertama itu pengertian dari bimbingan dan konseling. Bimbingan dan konseling adalah proses interaksi antara konselor dengan konseli, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam rangka untuk membantu konseli agar dapat mengembangkan potensi dirinya maupun memecahkan permasalahan yang dialaminya. Nah, yang selanjutnya itu ada psikoanalisis dalam penerapan BK. Psikoanalisis atau psikoanalisis terapi adalah teknik atau metode pengobatan yang dilakukan oleh terapis dengan cara menggali permasalahan dan pengalaman yang direfreshnya selama masa kecil serta memunculkan dorongan-dorongan yang tidak disadarinya selama ini. Nah, selanjutnya yaitu tujuan konseling psikoanalisis. Proses dipusatkan pada usaha menghayati kembali pengalaman-pengalaman masa kanak-kanak. Pengalaman masa lampau ditata, didiskusikan, dianalisis, dan ditafsirkan dengan tujuan untuk merekonstruksi kepribadian. Nah, tujuan konseling sendiri adalah membentuk kembali struktur individu dengan membuat yang tidak sadar menjadi sadar pada diri klien. Nah, selanjutnya itu teori kepribadian menurut Freud ada 3. Yang pertama, ID. ID dalam teori psikoanalisis merupakan sistem kepribadian yang paling dasar yang di dalamnya terdapat naluri-naluri bawaan. Freud berpendapat bahwa prinsip kerja ID adalah prinsip kesenangan. ID selalu mencari kesenangan dan menghindari rasa sakit untuk ketidaknyamanan. Tempatnya ada pada alam bawah sadar dan secara langsung berpengaruh terhadap perilaku seseorang tanpa disadarinya. Nah, yang kedua itu ada ego. Ego eksekutif dari kepribadian yang memerintah, mengendalikan, dan mengatur. Tugas utama ego adalah menjembatani naluri-naluri dengan lingkungan sekitar. Ego mengendalikan kesadaran dan melaksanakan sensor. Dengan diatur oleh adanya kenyataan, ego berlaku realistis dan berpikir logis serta merumuskan rencana-rencana tindakan pemuasaan kebutuhan. Nah, yang ketiga itu ada yang namanya superego. Superego yaitu suatu sistem kepribadian yang mengandung nilai-nilai dan aturan-aturan yang digunakan untuk menilai suatu hal yang menunjukkan pada suatu kebenaran dan kesalahan. Dengan kata lain, superego adalah hati nurani. Nah, yang kedua itu dinamika kepribadian. Dinamika kepribadian terdiri dari cara bagaimana energi psikis itu didistribusikan serta digunakan oleh ID, ego, dan superego. Oleh karena itu jumlah energi terbatas, maka terjadi semacam persaingan dalam menggunakan energi tersebut. Ada 3 macam kecemasan, yaitu kecemasan realitas yang bersumber pada ego, yang kedua kecemasan neurotis yang bersumber pada ID, dan yang ketiga itu kecemasan moral yang bersumber pada ego. Nah, selanjutnya itu perkembangan kepribadian. Freud mengemukakan perkembangan psikoseksual merupakan dasar pemahaman terhadap permasalahan yang dialami oleh klien. Dalam pendekatan psikoanalisis terdapat 5 fase perkembangan psikoseksual. Yang pertama itu kehidupan fase oral. Fase oral ini merupakan daerah pokok dari aktivitas dinamis. Yang kedua, usia 1-3 fase anal. Fase ini berpusat pada anal atau pembuangan kotoran. Yang ketiga itu usia 3-6 falik. Pada masa ini pusat kenikmatan berpusat pada alat kelamin. Nah, yang keempat usia 6-12 fase laren. Pada masa ini
Impuls cenderung untuk ada dalam keadaan tertekan atau tugas-tugas belajar. Nah, yang terakhir usia 12-18, fase genital. Pada fase ini individu mulai tertarik dengan lawan jenis, lebih fokus pada hubungannya dengan orang lain. Nah, selanjutnya yaitu teori yang berpusat pada klien. Menurut Roger, yang dikutip oleh Gerald Carey, menyebutkan bahwa terapi client-centered merupakan teknik konseling di mana yang paling berperan adalah klien. Klien dibiarkan untuk menemukan solusi mereka sendiri terhadap masalah yang tengah mereka hadapi. Hal ini memberikan pengertian bahwa klien dipandang sebagai partner dan konselor, hanya sebagai pendorong dan pencipta situasi yang memungkinkan klien untuk bisa berkembang sendiri. Nah, teori kepribadian menurut Roger ada 3, yaitu yang pertama self. Self adalah bagian dari kepribadian yang sangat penting. Self meliputi 2 hal, yaitu real self dan ideal self. Nah, yang kedua itu medan fenomenal, merupakan keseluruhan pengalaman seseorang yang diterimanya, baik yang disadari maupun yang tidak. Nah, yang ketiga itu organisme. Organisme merupakan keseluruhan totalitas individu, meliputi pemikiran, perilaku, dan keadaan fisik. Organisme mempunyai satu kecenderungan dan dorongan dasar, yaitu mengaktualisasikan, mempertahankan, dan mengembangkan diri. Akhirnya, konsep self itu mencakup gambaran siapa dirinya, siapa seharusnya dirinya, dan siapa kemungkinan dirinya. Nah, selanjutnya yaitu tujuan konseling berpusat pada klien. Yang pertama, menciptakan suasana yang kondusif bagi klien untuk mengeksplorasi diri sehingga dapat mengenal hambatan pertumbuhannya. Yang kedua, membantu klien agar dapat bergerak ke arah keterbukaan, kepercayaan yang lebih besar pada dirinya, keinginan untuk mencapai pribadi yang mandiri. Adapun kesimpulan dari materi yang sempat saya bawakan yaitu teori psikoanalisis adalah pengalaman-pengalaman semasa kanak-kanak yang dimunculkan kembali serta memunculkan dorongan-dorongan yang tidak disadari selama ini. Teori berpusat pada klien adalah yang paling berperan yaitu klien. Klien diberikan kebebasan untuk menemukan solusi atas masalahnya sendiri. Klien dituntut untuk berkembang dengan sendirinya. Mungkin cukup sekian materi yang sempat saya bawakan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.